Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hete Herlina SPD, guru di SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Akan menyampaikan pemecahan permasalahan, yaitu ada siswa yang mengantuk di jam pelajaran terakhir, khususnya pada mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran fisika, yang terjadi sekitar pertengahan Agustus di kelas 11 MIPA 6. Adapun yang menjadi akar permasalahan adalah apa penyebab kenapa ada siswa yang mengantuk di jam pelajaran terakhir. Yang mengakibatkan ada siswa yang mengantuk di jam pelajaran terakhir, di antara penyebabnya adalah ternyata yang pertama kurang istirahat, yang kedua sarapan tidak tepat, yang ketiga banyak tugas, dan yang keempat kurang gerak. Alternatif solusi. Yang pertama, saya mengajak siswa yang bersangkutan untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi penyebab mengantuk di jam pelajaran terakhir. Artinya setelah pembelajaran selesai, saya mencoba memanggil anak tersebut, lalu berdialog, berdiskusi dari hati ke hati, ngobrol, dan bertanya kepada siswa tersebut kenapa dia mengantuk pada saat jam pelajaran terakhir. Yang menjadi penyebabnya adalah tadi di antaranya ada 4. Yang berikutnya, saya mengingatkan siswa yang bersangkutan akan beberapa hal agar tidak mengantuk di kelas. Di antaranya adalah yang pertama, mematikan HP atau alat elektronik kurang lebih 30 menit sebelum tidur malam. Jadi saya mengingatkan siswa tersebut bahwa ketika akan menjelang tidur malam sebaiknya HP dimatikan. Begitu juga dengan alat-alat elektronik, misalnya TV atau radio, mendengarkan musik, itu alangkah lebih baiknya dimatikan terlebih dahulu, sehingga membuat kita itu nyaman, tidak terganggu dengan suara-suara misalnya tadi musik atau suara televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, matikan lampu saat tidur malam. Dengan mematikan lampu, biasanya itu suasana akan menjadi lebih tenang daripada saat lampu menyala. Jadi dengan lampu yang agak sedikit redup itu membuat kita menjadi rileks biasanya. Jadi kalau bisa diusahakan matikan lampu saat tidur, ya matikan lampu, ataupun kalau tidak yang agak redup saja gitu. Yang ketiga, ganti waktu tidur yang hilang. Maksudnya di sini adalah misalnya ketika banyak tugas yang harus dikerjakan sehingga menyita waktu sampai larut malam misalnya, itu saya mengingatkan siswa tersebut bahwa gantilah waktu tidur yang hilang, misalnya di waktu-waktu yang lain, misalnya begitu pulang dari sekolah sore, setelah nyampe rumah misalnya sholat maghrib dulu, sholat isya dulu, setelah isya boleh tidur dulu, nanti misalnya jam 9 bangun lagi baru melanjutkan aktivitas yang lain gitu. Jadi mengganti waktu tidur yang hilang. Yang keempat yaitu memilih sarapan yang secukupnya. Jadi saya mengingatkan siswa tersebut bahwa sebelum ke sekolah alangkah lebih baiknya itu sarapan terlebih dahulu, tetapi secukupnya saja, artinya tidak terlalu berlebihan ya. Biasanya kalau makan terlalu berlebihan itu juga kurang bagus karena akan mengakibatkan nanti biasanya ngantuk gitu. Jadi sarapannya itu secukupnya saja. Yang kelima, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Biasanya buah dan sayur itu akan lebih membuat kita tidak terlalu banyak karbohidrat, jadi tidak mengakibatkan kenyang. Jadi biasanya kalau setelah kenyang yang selanjutnya adalah mengantuk. Jadi saya mengingatkan siswa tersebut perbanyaklah konsumsi buah dan sayur gitu. Yang berikutnya yaitu yang keenam, pilih waktu yang tepat untuk belajar di malam hari. Jadi saat nyampe ke rumah misalnya masih ada waktu sebelum tidur malam untuk belajar, ya diusahakan pilih waktu-waktu yang tepat. Misalnya kalau
masih bisa konsentrasi untuk belajar ya belajar, tapi kalau misalnya sudah tidak bisa konsentrasi untuk belajar ya lebih baik istirahat saja dulu terlebih dahulu gitu. Yang ketujuh, cuci muka sebentar, keluar ruangan. Artinya ini saat terjadi pembelajaran di kelas, artinya kalau kalau mengantuk sekali, kondisi dalam keadaan mengantuk sekali, alangkah lebih baiknya meminta izin dulu kepada Bapak Ibu guru yang di kelas, lalu cuci muka, keluar ruangan. Biasanya dengan cuci muka akan segar kembali gitu. Jadi salah satu supaya tidak mengantuk, izin dulu cuci muka, keluar ruangan, baru dilanjutkan mengikuti pelajaran. Yang kedelapan adalah tidur atau istirahat yang cukup. Tentu saja dengan tidur atau istirahat yang cukup minimal 7 atau 8 jam sehari itu akan membuat kondisi kita fit gitu, tidak akan mengantuk saat di kelas. Jadi saya mengingatkan siswa tersebut bahwa tidurlah atau istirahatlah yang cukup ya, 7 atau 8 jam sehari. Jadi jangan tidur terlalu larut malam karena aktivitas persekolahan sudah harus dimulai lagi dari jam 7 sampai sore gitu. Jadi usahakan tidur yang cukup supaya tidak mengantuk di kelas. Yang kesembilan, kerjakan tugas-tugas secepatnya sehingga tidak menumpuk ya. Ada kalanya setiap pelajaran itu misalnya ada tugas yang harus dikerjakan di rumah ya. Nah, saya mengingatkan siswa tersebut bahwa kalau ada tugas itu sebaiknya dikerjakan dulu, tidak menumpuk-numpuk. Jadi apa yang bisa dikerjakan semampunya saja dulu, baru kalaupun misalnya tidak memahami bisa ditanyakan ke teman atau ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Jadi tidak menumpuk-numpuk tugas yang mengakibatkan menjadi stres atau misalnya menjadi tidak nyaman sehingga mengakibatkan mengantuk di kelas karena menurut mereka terlalu banyak tugas sehingga menyita waktu mereka. Yang ke-10, ketika di kelas mengantuk karena kurang gerak, maka lakukan peregangan. Jadi ketika mulai ngantuk, alangkah lebih baiknya misalnya menggerakkan anggota badan kita, misalnya tangan atau kaki, menggerak-gerakan tangan. Jadi dengan adanya gerakan biasanya akan sedikit mengurangi rasa kantuk. Yang berikutnya, jangan makan terlalu kenyang. Tadi bahwa sudah dikatakan makan secukupnya, sarapan secukupnya. Demikian juga misalnya pada saat jam istirahat ya, makan secukupnya saja, jangan terlalu kenyang. Biasanya kalau terlalu kenyang tadi akan mengakibatkan ngantuk. Yang berikutnya, selalu sedia air minum di meja belajar. Ya, biasanya dengan meminum air putih itu akan sedikit mengurangi ngantuk, artinya sedikit menetralisir keadaan. Jadi selalu air minum di meja belajar. Itu yang bisa saya sampaikan, artinya setelah saya mengobrol dengan siswa tersebut, mudah-mudahan ada perubahan dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya siswa tersebut tidak mengantuk, terutama pada saat pelajaran saya yaitu pelajaran fisika, dan juga mudah-mudahan tidak mengantuk pada pelajaran lain yaitu pada pelajaran-pelajaran yang ada di jam-jam terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.